Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana menentukan distribusi ukuran partikel dari data SEM menggunakan software Imagy, Excel, dan Origin. Pada software Imagy, kita hanya dapat menentukan luas permukaan partikel. Sedangkan yang kita butuhkan yaitu distribusi ukuran partikel, dan itu harus menentukan diameternya terlebih dahulu menggunakan Excel, dan kita dapat menggunakan hasil dari diameter tersebut untuk diolah hingga didapatkan distribusi ukuran partikel. Oke, pertama-tama kita buka terlebih dahulu aplikasi Imagy, dan ini adalah tampilan dari software Imagy. Kita ke file, open, lalu kita pilih data yang akan kita analisis. Ini adalah data SEM-nya, kita open. Nah, ini sudah nampak ya gambarnya. Kita harus pastikan terlebih dahulu bahwa ukuran ini tipenya yaitu 8 bit. Kita ke image, type. Nah, ini sudah 8 bit ya. Selanjutnya kita ke analyze, kita ke set scale. Nah, set scale ini yaitu untuk mengkalibrasi partikel ini sehingga ya agar terkalibrasi. Kita klik to remove scale untuk memastikannya kalau partikel ini sudah terkalibrasi. Kemudian oke. Setelah itu kita ke zoom in. Kita tarik garis ya. Kemudian kita ke analyze, set scale. Nah, yang harus diperhatikan yaitu now distance-nya. Di sini skalanya itu 100 mikrometer. Dan saya akan menggunakan dalam nanometer. 1 mikrometer sama dengan 1000 nanometer. Jadi ini jadi 100.000 nanometer, dan untuk unit of length-nya kita ubah jadi nanometer. Kita klik OK. Lalu kita zoom out. Nah, setelah ini kita tentukan spot mana yang akan kita analisis, yang akan kita tentukan ukuran partikelnya. Jadi kita klik ini, kemudian kita tarik garis, tarik ya. Nah, ini dapat disesuaikan ya, sesuai kita yang inginkan. Berhubung saya ingin datanya lebih hasil yang didapat lebih akurat, jadi saya akan menggunakan dengan menentukan spotnya seperti ini. Setelah itu kita klik kanan, lalu duplicate, klik OK. Nah, hasil duplikat ini kita fokus ke hasil duplikat ini, karena hasil duplikat ini kita akan gunakan untuk menentukan ukuran partikelnya. Kita close yang awalnya. Nah, ini. Kemudian selanjutnya untuk menentukan spot mana saja untuk dianalisis, kita ke image, adjust, ke brightness and contrast. Saya menggunakan brightness and contrast atau contrast ya. Kemudian, nah, kita dapat mengaturnya. Ini dapat disesuaikan ya. Di sini saya minimumnya saya 64, maksimumnya 193, dan untuk brightness-nya
68. Untuk kontrasnya kita maksimalkan. Nah, sudah gini kita apply. Nah, ini sudah ya. Kemudian selanjutnya kita untuk menentukan partikelnya, kita ke analyze, klik analyze particles. Nah, di sini saya size-nya saya ubah jadi 5. Yang perlu diperhatikan di sini saya centang yang berupa yang display result, clear result, exclude on edge, include holes. Dan oke. Dan ini tampak ya. Nah, ini adalah hasilnya, resultnya. Dan ini adalah data yang diperlukan. Kemudian kita save as. Nah, sudah di save as karena kita ke file. Nah, data ini kita akan olah pada Excel. Nah, ini masih berantakan ya, masih belum ada ini spasinya. Kita save as. Kita ubah tipe filenya jadi teks MS-DOS, kemudian save. Jika sudah, kita buka Excel. Kita buka Excel. Kita masukkan data yang tadi ya, kita ubah jadi all files. Nah, yang ini open. Next, kita centang koma. Next, finish. Nah, ini pada bagian area ya. Ini pagar-pagar ini belum terlihat sehingga kita harus memperlebar kolomnya. Nah, dan ini sudah terlihat ya. Saya rapikan terlebih dahulu. Nah, sudah. Nah, yang kita butuhkan di sini yaitu data berupa diameternya. Untuk menentukan diameternya kita harus tahu terlebih dahulu jari-jarinya. Untuk menentukan jari-jari kita harus tahu luas permukaannya. Di sini kita lihat dari gambar ini ya. Dan ini merupakan seperti bola ya. Jadi kita menggunakan rumusnya. Jadi untuk luas permukaannya kita gunakan luas permukaan bola. Yaitu rumusnya tuh 4pi r kuadrat. Kalau di Excel yaitu sama dengan ini luas area ini ya, jadi B2 pi 1000. Nah, ini sudah kita lebar. Untuk R-nya yaitu luas bagi 4pi, yaitu kalau di Excel 4 sama dengan
Nah, terus untuk penentuan diameternya kita tinggal 2 dikali jari-jari. Kita blok dan kita seret, kita tarik ke bawah. Nah, ini sudah ya. Kita mendapatkan hasil diameternya, kemudian kita blok. Kita copy dan kita pindahkan ke origin. Nah, kita letakkan di sini. Nah, ini kenapa pagar-pagar ini kolomnya kurang lebar, jadi kita harus lebarkan dulu kolomnya. Nah, sudah, kita blok, kita klik kanan, plot, pilih yang statistik, kemudian klik histogram. Nah, kemudian akan muncul ya ini histogramnya. Setelah itu klik kanan, kita ke go to bin worksheet. Setelah itu kita blok ya bin center and count-nya, kita blok. Kemudian kita klik kanan, plot, dan ke line ke kolom dan kolom. Nah, ini sudah nampak ya. Kita ubah bin centernya jadi diameter. Dan count-nya ganti jadi frekuensi. Setelah itu kita ke analyze, ke fitting, pilih yang non-linear curve fit dan open dialog. Nah, pada function selection kategorinya kita ubah jadi pilih pick function. Untuk functionnya pilih yang log normal. Tunggu sebentar. Nah, sudah ya. Kemudian kita ke advance. Kita klik yang bagian quantities to compute. Kemudian klik yang fit statistik. Nah, kita cari yang R square COD. Nah, ini kita centang ya agar nanti ini dapat terlihat, karena RCOD ini adalah hasil yang akan kita dapatkan, yang ingin kita ketahui. Kita harus centang agar dapat terlihat. Kita lihat sample proof, dan ini adalah kurvanya ya. Dan kita fit. Nah, ini sudah muncul ya, ini ada ya R square COD-nya. R square COD-nya itu 0,99939. Nah, ini udah hampir cukup. Ini sudah akurat ya, hampir cukup akurat, karena jika RCOD-nya itu mendekati 1 atau 1, itu merupakan itu datanya kita dapat gunakan untuk dianalisis selanjutnya dan bisa diolah. Jadi ini cukup akurat ya. Cukup sekian ya yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.